Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Fitriana dengan NIM 21482988SV20036. Kami mempresentasikan hasil dari pengerjaan proyek saya pada praktikum pemrograman geospasial lanjut acara 1 dengan judul pengenalan Ionic Framework. Ionic Framework sendiri merupakan sebuah framework open source yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile dan web dengan menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Ionic Framework tersendiri memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web yang memiliki tampilan mirip dengan aplikasi native pada Android atau iOS dengan menggunakan teknologi web yang sudah dikenal dengan baik. Terdapat beberapa fitur yang dimiliki dari Ionic Framework sendiri. Pertama adalah UI yang komponen UI yang siap dipakai seperti tombol-tombol, input, daftar, kartu, komponennya UI yang dirancang untuk memiliki tampilan dan perilaku yang konsisten di berbagai platform. Kedua adalah cross-platform. Ionic ini dirancang untuk memungkinkan pengembang aplikasi agar dapat berjalan di berbagai platform seperti Android, iOS, web, dengan menggunakan kode source code yang sama. Ketiga, Ionic memiliki tampilan yang mirip dengan native, sehingga pengguna akan merasa familiar dengan interface yang dimiliki pada aplikasi, walaupun berbeda dari platform yang digunakan. Kemudian fitur lainnya seperti integrasi dengan framework front-end dengan menggunakan Angular untuk membangun aplikasi yang kuat dan terstruktur. Selain itu, kita juga melakukan memahami mengenai membangun hybrid apps. Hybrid apps sendiri merupakan jenis aplikasi yang menggabungkan elemen dari pengembang aplikasi web dengan pengembang aplikasi native dalam satu kerangka kerja. Aplikasi hybrid ini menggunakan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript, tetapi dapat mengakses fitur dan berjalan di dalam kontainer yang mirip dengan aplikasi native. Aplikasi hybrid atau hybrid apps pada umumnya dibangun dengan menggunakan teknologi web yang standar seperti HTML, CSS, dan JavaScript, sehingga memungkinkan pengembang untuk menggunakan keterampilan yang sudah dimiliki sebelumnya dalam mengembangkan aplikasi mobile yang sedang dibangun. Kemudian hybrid apps dijalankan dalam sebuah wadah atau kontainer yang dikendalikan oleh platform native seperti Android dan iOS, sehingga memungkinkan pengguna untuk mengakses ke fitur-fitur perangkat seperti kamera, geolokasi, file, dan lain-lain. Hybrid apps juga menggunakan source code yang sama untuk platform yang berbeda. Pada pembangunan proyek ini dilakukan
menjadi menjadi 9 tahapan. Yang pertama adalah overview dan instalasi, kemudian pembuatan project. 9 tahapan tersebut terdiri dari overview, instalasi, dan pembuatan project. Kemudian pada tahapan kedua dilakukan pengenalan mengenai struktur dan open source pada GitHub. Eh, kedua tahapan pertama dan tahapan kedua ini tidak saya tampilkan karena itu sudah pada tahapan awal sehingga susah untuk dibukanya. Kemudian untuk tahap ketiga yaitu dilakukan pembuatan eh, halaman halaman pertama berupa splash screen web. Untuk tahap pertama itu dilakukan pembuatan sebuah folder pada eh, direktori dengan nama Resiklika. Kemudian folder ini dipanggil Visual Studio Code yang berisikan eh, file-file seperti ini. Kemudian untuk aktifkan folder Resiklika ini diperlukan pemanggilan melalui terminal dengan CMD, kemudian mengarahkan ke memanggil Resiklika App atau folder Resiklika App di dalam folder Resiklika, kemudian uh, melakukan Ionic Serve untuk menghubungkan ke website Ionic App. Setelah melakukan koneksi, maka akan terhubung ke halaman uh, ke Ionic App. Begitu. Kemudian pada tahapan ketiga yaitu membuat halaman berupa splash screen web dilakukan dengan membuat page bernama loader. Di page loader ini terdapat beberapa file seperti loader routing modul, loader page, kemudian loader page pack, dan loader pack. Uh, untuk membuat tampilan loadernya dilakukan penambahan ion spinner. Kemudian dilakukan pengaturan pada routing modul dengan menambahkan loader page. Kemudian menambahkan ini untuk mengatur tampilannya. Kemudian mari kita lihat hasil pembuatan loader. Di sini panggil dengan ya, seperti ini tampilannya, di mana ketika halaman loader dibuka, maka uh, secara otomatis akan berpindah ke halaman login. Nah, hal tersebut diatur dalam loader page.ts dengan menambahkan set time pada ng-on init. Set time berupa this router navigate ke halaman login. Kemudian di halaman login ini halaman login ini akan tertampil sebuah
kotak dialog berupa kotak email, password, forgot email or password, login, dan register. Uh, forgot email dan forgot email atau password, login, register ini merupakan button. Pada tahapan keempat, yaitu membuat login page dan register page. Nah, di login page ini dilakukan dengan membuat page di dalam app dengan nama login. Login ini pada login page HTML dilakukan pengaturan berupa menambahkan ion input berupa email. Ini dengan email ini menggunakan ion input, dan password ini juga menggunakan ion input untuk tampilan seperti ini. Kemudian untuk forgot email atau password ini dengan menggunakan ion button di sini, ion button dengan melakukan pengaturan seperti color, fill, size, kemudian melakukan disable ini untuk validator. Dan pada halaman register juga sama, terdapat beberapa file seperti modul, page, dan lain-lain. Untuk menuju ke halaman register, mari kita coba. Nah, sini merupakan halaman register ini merupakan button ya. Jadi ketika diklik akan menuju ke halaman register. Di halaman register ini terdapat beberapa tampilan input. Seperti yang pertama adalah what do you want to do with the recyclable waste. Di sini terdapat dua pilihan, di mana ketika pengguna akan melakukan registrasi, mendapat pertanyaan apakah pengguna akan menjadi pembeli atau menjadi penjual. Nah, di sini dapat dipilih. Kemudian terdapat kontak yang berisikan nama, email, password, confirm password, dan phone number. Ini dapat kita isi. Ya. Dan terdapat input berupa address information, alamatnya, dan oh ya, ketika tadi ini kosong, maka ada terdapat enter your address dan lain-lain itu diatur dalam placeholder. Oh ya, item input ini semua diatur menggunakan tipe floating, positionnya floating dengan tipe
untuk name berupa teks, email berupa email, password berupa password, phone number berupa tel. Kemudian ketika, tombol register diklik, maka akan, menuju ke halaman sebelumnya. Untuk, sebelumnya kembali ke halaman login terlebih dahulu karena, mmm, menuju ke mencoba untuk menggunakan, button login. Mmm, button login. Nah, kedua kedua button tersebut, ketika berhasil dilakukan, ketika dua button kembali ke halaman login terlebih dahulu ya. Mmm, Mari kita coba untuk forgot ini terjadi apabila salah satunya adalah kosong. Eee, Coba deh ya. Nah, kedua button tersebut yaitu login dan register ketika berhasil dilakukan maka akan, menuju ke halaman apa ya namanya, pick up call. Halaman pick up call ini juga dibuat dengan, pada halaman page dengan membuat melalui, terminal. Pick up call ini juga diatur, seperti ini, dengan membuat konten, ini dibuat dengan menggunakan konten, dengan menggunakan konten ini, kemudian untuk gambarnya dipanggil menggunakan image search, kemudian terdapat, ion card content berupa oh bener bener, oh ini oh ini halaman home, mhm, halaman home ini dibuat juga dengan menggunakan, eee, terminal. Di sini terdapat, eee, konten juga ini konten, kemudian dipanggil dengan menggunakan image search, kemudian terdapat ion label, ini merupakan, ion label dengan ini adalah header satu berupa nama, kemudian ini adalah, eee, dengan menggunakan getter, eee, terus terdapat span class, berupa money, kemudian, kemudian ini merupakan, hasil dari pembuatan app Pickup Call Card yang didapat dari, eee, Pickup Call, folder folder pickup dengan subtitle berupa Last Pickup Call. Di sini di halaman home ini juga terdapat, sebuah button, di mana ketika diklik, berupa button tersebut berupa tanda plus di mana ketika button tersebut diklik maka akan menuju ke halaman New Pickup. Di sini, kita dapat, mmm,
menambahkan. Terus kita dapat klik di pick up tuh. Kita dapat mengatur di sini di mana di mana di mana. Kemudian menambahkan notes. Nah, ketika sudah selesai, dapat dilakukan pembuatan create pick up call. Ini adalah button ya. Nah, kemudian kalau berhasil akan menuju ke halaman home. Nah, pembuatan itu diatur ini dengan go to pick up calls, maka routernya akan menavigasi ke halaman pick up calls atau new pick up call ke ini ya yang tadi new pick up call menuju ke halaman pick up call. Ya, sini terdapat button berupa see all page. See all di sini. Nah, di sini terdapat fungsi klik go to pick up calls, di mana kalau di sini akan menuju ke halaman pick up calls. Kita coba klik button see all. Nah, di sini ada halaman my pick up calls, di mana di sini terdapat pesanan yang sedang berlangsung, sedang diproses, dan yang sudah finish. Di sini hmm, untuk ke halaman pick up calls yang merupakan berisikan daftar-daftar ya. Kemudian terdapat sebuah button back untuk kembali ke halaman sebelumnya yaitu halaman home. Kemudian di sini terdapat menu yang mungkin akan dilanjutkan pada project selanjutnya. Itu saja sepertinya. Oh, untuk ke halaman login, di sini seharusnya error message ini tidak muncul seperti ini untuk kedua input ini. Tapi saya tidak, eee, ketika saya buat seperti pada di video tutorial, hasilnya berbeda dan ketika diperbaiki dengan berbagai solusi, hasilnya tetap seperti ini, yaitu dengan muncul di bawah seperti ini, bukan ketika input email atau password kosong. Begitu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.